Halo semuanya yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini ya. Saya Ang Wuwah. Tolong disimak dan dengarkan sampai tuntas. Biar gak gagal paham. Wawancara Mimin dengan Maki Azusa. Saya tidak bisa mengatakan saya pernah bertemu siapapun dari industri film dewasa ini sebelumnya. Yang paling dekat yang pernah saya dapatkan adalah berbagi karpet merah dengan Demi Moore. Tapi itu mungkin tidak masuk hitungan, jadi saya tidak sepenuhnya yakin apa yang diharapkan. Dari Maki Azusa, aktris panas Jepang yang sedang naik daun yang film debutnya, Virgin Nude, keluar pada hari pertama tahun 2011. Kami bertemu untuk wawancara di Time Out Cafe di Ebisu. Dan ketika dia akhirnya tiba, saya awalnya dikejutkan oleh tinggi badannya. Dia seorang wanita tinggi, dan dalam pakaian bisnisnya yang cerdas terlihat agak menakutkan. Bukannya saya biasanya terintimidasi oleh wanita bisnis tinggi. Ingatlah, hanya saja saya tahu betul apa ini urusan wanita adalah. Bagi saya, meskipun mungkin tidak untuknya, semakin sulit untuk membuat gajah itu meninggalkan ruangan. Dan saya sangat sadar berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menyelesaikan tugas yang ada. Yang, tentu saja, mencari tahu apa yang membuat seseorang melakukan hal-hal yang tak terkatakan di depan kamera untuk mencari nafkah. Jadi saya memutuskan untuk mengambil hal-hal perlahan-lahan. Bisakah Anda menggambarkan hari kerja yang khas? Saya memiliki banyak pekerjaan yang berbeda untuk dilakukan. Pada hari syuting, saya akan bangun dan mandi. Kemudian saya akan mendapatkan pengarahan dari manajer saya tentang situasi seperti apa yang akan terjadi di adegan itu. Jadi saya akan membuat persiapan untuk itu dan kemudian pergi ke syuting. Pekerjaan lain yang saya lakukan adalah menyiarkan acara langsung di Sky Perfect TV. Ini adalah program berita dengan sisi seksi. Saat kita membaca berita, kita telanjang. Saya tiba sekitar tengah hari. Lalu kita akan melihat berita terkini dan berlatih. Kemudian pertunjukan akan ditayangkan pada jam 9 malam. Saya akan selesai jam 10 malam. Berapa lama perekaman video biasa berlangsung? Tergantung sutradaranya. Pada pemotretan yang panjang, seringkali saya sampai di sana sekitar jam 8 pagi dan selesai sekitar tengah malam atau jam 1 pagi. Pemotretan yang lebih pendek mungkin selesai sekitar jam 6 sore. Apakah itu melelahkan? Sangat. Biasanya saya akan pulang sekitar tengah malam. Mungkin jam 11 malam. Jadi tidak ada waktu untuk kehidupan sosial. Kalau begitu, tidak pada malam kerja. Tidak. Apakah Anda pernah bertemu penggemar Anda? Sekali atau dua kali setiap bulan kami akan mengadakan acara terkait DVD. Fans yang membeli DVD mungkin datang dan menjabat tangan saya, atau meminta saya untuk menandatangani DVD mereka, atau berfoto dengan saya. Orang macam apa mereka? Banyak dari mereka adalah apa yang Anda sebut, tuan-tuan. Saya berpikir tentang penggemar seperti apa yang saya punya banyak. Mereka orang yang cukup biasa, sungguh. Mereka membeli DVD saya dan memperlakukan saya sebagai semacam bakat. Mereka tidak biasa. Bagaimana Anda masuk ke bidang pekerjaan ini? Saya dari Osaka. Tempat saya menjadi model dan bekerja sebagai bakat. Saya terlibat dalam program TV lokal. Tetapi saya ingin lebih banyak orang tahu siapa saya. Jadi saya memutuskan untuk mengubah karir saya. Saya tahu seseorang melakukan pekerjaan ini. Dan sepertinya tidak terlalu buruk. Saya pikir itu ide yang bagus. Saya sangat senang bahwa orang-orang mengetahui segala sesuatu tentang saya. Saya tidak menyesal. Apakah orang tua Anda tahu bahwa ini adalah apa yang Anda lakukan? Mereka tidak tahu. Menurutmu apa yang akan mereka katakan? Jeda panjang dan penuh pertimbangan, aku tidak punya keberanian untuk memberitahu mereka. Jika saya bisa membangun kepercayaan diri untuk memberitahu mereka, mungkin mereka akan mendukung saya. Apakah Anda khawatir mereka akan mengetahuinya? Sama sekali tidak. Jika mereka tahu, itu akan membuat hidup lebih mudah. Seperti apa kamu di sekolah? Apakah Anda mendapat banyak perhatian dari anak laki-laki di kelas Anda? Saya belajar sangat keras dan saya adalah orang nomor 1 di kelas. Sekolah itu sekitar 75% perempuan, 25% laki-laki.
Rasanya seperti sekolah perempuan. Tidak ada banyak kencan di antara para siswa. Saat itu saya adalah seorang pemandu sorak. Dan saya ingat bahwa anak-anak muda di sekolah sepertinya menyukai saya. Jika Anda bisa kembali untuk bertemu dengan versi SMA dari diri Anda sendiri, apakah menurut Anda dia akan terkejut dengan apa yang Anda lakukan sekarang? Lain jeda panjang, ya. Saya pikir dia akan. Saya sekarang sama seperti dulu. Saya ingin menjadi terkenal. Setelah lulus, saya pikir saya akan mendapatkan pekerjaan normal. Tetapi saya merasa pekerjaan normal itu membosankan. Jadi sekarang saya melakukan pekerjaan ini. Saya pikir saya yang lebih muda akan seperti, wow. Bagaimana? Apakah teman-teman SMA Anda tahu apa yang Anda lakukan? Beberapa yang lebih dekat, bagaimana reaksi mereka? Mereka sedikit terkejut pada awalnya. Tetapi mereka tahu bahwa saya ingin menjadi terkenal. Dan mereka tahu saya memiliki keinginan untuk sukses. Jadi mereka mendukung saya. Berapa lama Anda berharap untuk bertahan dalam bisnis ini? Saya kira itu akan menjadi sekitar 2 tahun. Itu hanya kerangka waktu yang longgar. Ini sebenarnya bukan yang ingin saya lakukan. Itu adalah langkah untuk menjadi seorang aktris atau bakat. Jadi saya akan melakukannya dengan kecepatan penuh selama 2 tahun. Apakah Anda benar-benar menikmati apa yang Anda lakukan? Ya, itu sangat menyenangkan. Apa yang Anda nikmati darinya? Saya pikir saya cukup keriting. Jadi saya melakukan segalanya. Sutradara saya hebat. Dan dia memiliki banyak hal yang dia ingin saya coba. Apakah Anda tahu orang-orang yang Anda harus berhubungan dengan mereka? Saya bertemu mereka pada hari pemotretan. Jadi pertama kali Anda merekam sesuatu pasti sulit. Ya, itu sangat sulit. Pertama kali, saya tidak tahu seperti apa saya saat berhubungan seks. Saya belum pernah melihat diri saya melakukannya. Saya khawatir tentang penampilan saya. Dan saya tidak yakin apakah yang saya lakukan itu benar. Seberapa banyak Anda harus bertindak, dan seberapa banyak dari apa yang kita lihat adalah kenikmatan sejati. 50-50, kurasa. Apakah Anda menyebut diri Anda seorang seniman? Saya pikir saya seorang seniman. Saya seorang aktris. Bagaimana perasaan Anda ketika melihat mantan bintang dewasa pindah ke TV mainstream? Saya pikir itu hal yang sangat bagus. Itu sebabnya saya ingin terlibat. Ini membantu industri AV untuk mengembangkan citra yang lebih baik. Apa yang membuat aktris AV Jepang menonjol? Gaya, kelucuan. Selain itu, Anda harus menjadi pembicara yang baik, cerdas, dan menarik. Beberapa orang berorientasi pada uang. Yang lain memiliki motivasi yang lebih murni. Kelompok kedua kecil. Saya akan mengatakan sekitar 10.000 wanita memasuki industri AV Jepang setiap tahun. Sebagian besar untuk uang. Bisakah Anda menghasilkan banyak uang dengan melakukan ini? Ya, mungkin. Tertawa. Apakah Anda merekomendasikannya kepada wanita muda lainnya? Jeda panjang lainnya, Anda membutuhkan banyak keberanian untuk masuk ke bisnis ini. Ini berisiko tinggi. Dan orang tua cenderung tidak menganggap ini sebagai langkah karir yang baik. Jika Anda tidak punya nyali, Anda tidak akan. Jepang memiliki tingkat kelahiran yang sangat rendah. Apakah Anda memiliki tips orang dalam tentang cara memperbaikinya? Itu pertanyaan yang aneh. Mari kita lihat. Lebih terbuka satu sama lain. Mencoba banyak hal satu sama lain. Saya tidak menyarankan Anda masuk ke AV. Tetapi cobalah beberapa hal yang dilakukan bintang dewasa. Seperti yang saya lihat, Jepang tampaknya tidak menikmati gairahnya saat ini. Anak laki-laki Jepang terlalu pemalu. Saya pikir. Apakah Anda menonton DVD Anda sendiri? Ya, saya bersedia. Dan saya sangat kritis terhadap diri saya sendiri. Jadi Anda duduk dan mencatat. Tertawa tidak. Saya pikir. Jika saya membuat wajah ini, mungkin lebih seksi. Atau, bagaimana dengan suara yang lebih seksi? Dan Anda berlatih di rumah. Bukan latihan. Tepatnya, saya mencoba untuk mengingat hal-hal ini waktu berikutnya saya sedang syuting. Apakah mungkin seseorang dalam profesi Anda memiliki hubungan? Mungkin. Tapi saya tidak bisa mengatakannya karena manajer saya duduk di sebelah saya. Tertawa. Manajer. Jika dia mau berkencan dengan Tiger Woods,